Nah, dia kan sering dapat jadi narasumber ya. Honornya kecil. Mau nanya itu ya? Oh, kecil ya? Kecil. Kalau menurut perspektif Karyo sendiri gitu ya, gimana sih hukum peradilan di Indonesia saat ini? Kacau. Hai, ketemu lagi di Mama Zui Story edisi Pulang Kampung. Nah, hari ini Mama Zui lagi ada di depan kantor hukum seseorang yang mungkin wajahnya itu udah nggak asing lagi di mata warga Indonesia. Nah, ini ya, beliau ini di mata publik dikenal sebagai sosok aktivis hukum dan hak asasi manusia, sebagai lawyer. Terus beliau ini sering diundang ke berbagai media, stasiun TV, berita sebagai narasumber. Dan dikenal sebagai orang yang kritis, tegas, berani. Nah, kira-kira siapa ya? Kalau gitu ayo ikutin Mama Zui dulu ya. Ini kebetulan lagi pulang kampung soalnya Mama Zui, jadinya sekali mau ketemu dengan beliau ini. Nah, permisi. Halo Pak, saya Zuina dari Mama Zui Story. Mau ketemu Bapaknya ada di dalam? Ya, boleh Pak. Numpang ya, izin ya. Ayo, ayo, ayo. Mana nih karyonya nih? Ups. Wih, udah ada keceplosan nih. Mana dia? Mana orangnya? Nah. Udah ya? Nah, itu dia orangnya. Halo. Hai Karyo, apa kabar? Baik. Halo orang-orang baik di luar sana. Asik. Kayak podcast sekarang oh iya, makanya kayak jadi mengingatkan pada apa gitu. Nggak ngerti ya. Nah, jadi ini loh teman-teman, copy paste ya. Jadi ini yang tadi tuh di luar sana saya bilangin siapa, inilah orang. Please welcome Haris Azhar. Mantan anchor TV. Mantan anchor TV. Jadi auranya ke bawah lagi gitu. Jadi hari ini nih Karyo, kita nih Mama Zui Story ini pengen mengenal Mama Zui ini naiknya di YouTube apa di Instagram? Di YouTube. Oh, di YouTube. Ada YouTube-nya ya? Ada, ya. Okay. Nah, kalau gue nontonnya di Instagram doang. Kalau gitu abis ini langsung harus like and subscribe and share. Iya. Something ya kan. Iya. Gitu, apalagi hari ini special edition gitu kan. Ada Haris Azhar. Ini agak-agak aneh ngomong hari. Soalnya kita nih biasanya tuh ngomong keluarga. Rio, ini coba jelasin dulu ini gimana nih? Gimana? Gak usah dibuka. Info itu nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka ya. Sejarah nama itu nggak usah dibuka. Iya, sejarah nama itu aja. Jadi ya itu lah. Sepupuan ya. Boleh ya, sepupuan iya. gitu. Jadi ini kita hari ini di edisi Mama Zui Story ini ya pengen mengenal lebih dekat sosok lain dari Haris Azhar. Kalau misalnya teman-teman media bilang, Haris Azhar itu orangnya tuh yang tegas, kritis, debat. Hari ini kita jauh-jauh dari politik kita dan kawan-kawannya. Pengen tahu nih kesehariannya kalau lagi nggak kerja, kalau lagi santai-santai biasanya ngapain sih? Kalau lagi santai, merenung, bengong, nonton film. Kalau nggak pagi sore jogging. Asik. Berapa hari sekali. Oh gitu. Baca buku. Kalau hobi apanya nih hobi? Kalau hobi apa ya ini? Ya tadi itu ngerjain. Kalau lagi santai-santai ngerjain hobi, misalnya beberes. Oh, rajin ya ternyata Anda ya? Lumayan. Rajin ngurusnya tuh misalnya rumah, kantor gitu. Terus ya itu nonton. Iseng-isengnya hobinya itu jalan-jalan gitu deh, main-main. Katanya nih hobinya itu dengerin lagu. Nah, lagunya lagu apa sih nih? Kalau lagu dari dulu ngerok ya. Band tertentu. Ada 700 juta orang di muka bumi demen rock. Salah satunya apa nih favoritnya apa nih? Banyak, Megadeth. Kalau Bon Jovi itu masuk rock sih? Rock tapi nggak demen. Nggak demen. Ya dengerin 1-2 lagu ya, tapi nggak demen. Oke. Mau nyanyi nggak? Enggak. Gimana? Jadi nih Karyo ini 4 bersaudara ya? Iya. Ya, 4 bersaudara, paling bungsu, ya kan? Bener kan? Iya. Iyalah. Nah, paling deket, mendingan ini sebelum kita lanjutin dulu, kita set up dulu biar lebih gampang di situ kameranya.
Oke, tunggu. Oke, biar dia nggak kesian. Iya. Lanjut. Udah asik. Jangan lihat dong. Enggak. Nyontek aja nih. Nggak boleh lihat. Nah, paling deket itu sama kakak nomor berapa? Deket semua. Deket semua ya. Maksudnya sama aja sih. Hmm. Cuman ya kita mesti apal sama yang ini gayanya bagaimana, sama yang ini gayanya gimana, ini gayanya gimana. Emang gitu. susah kalau lawyer tuh harus mengenal Iya. karakter. Enggak juga sih, masing-masing mungkin warga. karena faktor udah mulai pada bukan dewasa, udah pada mulai tua-tua kan. Jadi pada sibuk, pada punya prioritas masing-masing. Jadi kan kita ketemunya kapan, di mana, ngobrolnya apa, mesti kayak gimana gitu. Nah, mungkin warga Indonesia nih penasaran seperti apa sih sosok Haris Ashar pas kecil. Ini dia, saya punya fotonya. Itu dia. Dari atas. Nah, itu digendong sama siapa tuh? Oh, ini mah Ayub semua ini. Oh, sama kayu semua ya. Yang ini nih, yang Katan nih. Umur berapa tuh? Wah, mana gua tahu, berapa nih ya? 10 tahun kali. 10 tahun ya. Nah, terus nih ada juga Ada nih lagi? dikirimin puisi. Jadi dari kakak pertamanya Bang Haris. Ya, aneh ya mulutnya ya, lidahnya ya. Nggak biasa soalnya. Jadinya tuh dikirimin puisi. Nah, ini Oh iya, katanya dia pernah bikin puisi dulu tuh. katanya sekian lama baru tahu 2 tahun yang lalu katanya, sekitar 2 tahun lalu dibaca. Coba dong dibacain dong nih. Itu kayaknya dia bikin puisinya udah lama itu. Iya, Tuh kan emang. tulisannya lama. Iya, coba dibacain. Yang atas nggak apa-apa lah, nggak usah di skip. Berikutnya. Kelihatan nggak? Mata agak kacau nih. Engkau satu dan tetap jadi milikku, seperti dua betina yang juga milikku. Ku ingin sayapmu membentang jauh meninggi, dengan kelapak perkasa menawan hati. Cerdik, tegar, berani, berlatar belakang bendera bumi dan langit abadi. Ku mau tak sedetik kakimu di sini berlari menari-nari tuli. Seperti aku yang tak pernah mengerti apa arti diri dan kuli. Ini dari kakak saya yang nomor 1. Dia emang jago bikin puisi. Oh, Itu gitu. puisinya udah lama tuh sebetulnya. Oh, gitu. Kayaknya semuanya dibikinin apa memang karena ada favorit jadi cuman Karyo aja yang dibikinin nih? Nggak tahu deh, kayaknya mungkin yang lain juga ada dibikinin puisi ya. Oke. Tapi kalau puisi emang dia jago. Oh, gitu ya. Kakak yang pertama tuh. Nah, ini kan Sempet mencoba jadi pelukis, tapi kayaknya gagal dia. Tapi kalau puisi-puisi dia banyak. Oh, gitu ya. Jadi ini Iya. Ada lagi puisinya soal politik, soal judulnya apa? Odong-odong. odong-odong. Iya, Ya, kocak juga tuh. Nggak hafal. Oke, nih ini nih haringan dulu ya. Mungkin inilah kita ngomongin makanan favorit dah, makanan favorit. Iya. Apa? Kalau sekarang ini karena bukan sekarang, udah belakangan nih banyak merubah budaya makan ya, culture, jadi banyak makan yang non fat sama non kalori, jadi banyak makan salad. Nah, saladnya itu yang agak kita jadi di rumah itu suka eksperimen saladnya diapain. Oh. Itu terus bagian dari keberpihakan sama masa lalu. Sekarang kan makanan sekarang di Jakarta itu banyak yang modelnya ayam geprek. Udah jarang tuh anak zaman sekarang makan soto. Nah, gua demen lah makan itu sekarang. Makan soto apa ayam Iya, geprek? nyari-nyari gitu, makan makanan yang lama gitu. Kalau aku mah tetap lah coto Makassar itu. Iya, yang kayak gitu. Pakai Tapi itu kan yang enak kan kalau kita lagi di Makassar ya. Di sini adalah ini mamanya jago masak loh. Iya, mama jago banget. Enak banget. Enak banget. Kalau itu yang nomor 1 kalau datang tuh pasti yang itu dicari. Ya, coto juga makanan favorit gua. Tapi yang buatan emak gue ya. Kalau emak yang lain enggak ya? Buatan emaknya orang enggak. Belum ketemu sampai sekarang. Belum ketemu, asik. Nah, terus kalau misalnya nih kan kalau di kerjaan pasti kan lebih beda ya. Sama gak sih karakternya Karya tuh kalau di kerjaan, di luar, di media, sama di rumah itu kebawa agak ketegasannya sama anak-anak, sama keluarga itu gimana? Karakternya gitu. Gue ya?
Nggak Enggak, tahu, tanya tetangga. tanya orang, tanya. Kalau gue sih orangnya santai ya, Oh gitu ya. meskipun agak cukup serius gitu. eh Ya, dalam beberapa hal cukup serius dan mungkin cukup disiplin kali ya. Hmm. Tapi sebetulnya disiplin sama serius kan nggak harus tegang. Hmm. Tapi ya kadang-kadang gue tegang juga dalam konteks kalau kita lagi berurusan sama orang, orang itu Hmm. misalnya lagi lemah pertanggungjawabannya, Hmm. kayak gitu-gitu. Jadi ya agak perlu ditegangin dikit lah. Oh gitu ya. Nah, Nah ini nih sempat wawancara karena juga. juga begini, Win. Kalau soal kerja, eh, harus serius karena pekerjaan kita kan ngurusin orang, Hmm. karena ngurusin kasus gitu-gitu. Nah itu harus serius, nggak bisa serius itu dari sisi waktunya, kualitasnya, ada bagian-bagian tertentu. Kalau bahasa dangdut tuh cengkok-cengkoknya Asik. gitu. Nah daerah-daerah tertentunya itu harus benar-benar dilihat, hati-hati, dijaga kayak gitu-gitu. Kalau di Otomatis keluarganya. alamiahnya jadi Jadi, serius. oh, oke. Serius tapi Iya, santai. masa ngomong sama orang lagi masalahnya serius ketawa-tawa kan jadi nggak sopan. Oh iya betul Bener betul nggak? betul benar. Nah ini sempat juga Masa nih. ngebawain berita tentang orang yang lagi sakit sambil ketawa-tawa kan nggak mungkin kan? Ya nggak Iya, mungkin. Iya iya kan Vina tahu. iya iya. Itu. Iya. Iya. Tapi ya sempat juga nih Kak tadi wawancara sama ponakan. Mhm. Nah terus pengen tahu juga kan kayak gimana sih tanggapannya sih si kalau di keluarga ini dia katanya. Dia banyak diam ya, banyak diam. Dia cool ya, dia cool kayak papa lah dia. Rio itu kan di rumah dipanggilnya Rio, nama kecilnya Uyung gitu kan. Uyung tuh apa tuh maksudnya tuh Uyung maksudnya tuh? Ya mungkin karena bontot kali ya. Oh jadi makanya Uyung. Pakai Uyung. Ya nama kesayangan lah di rumah tuh, ya Ah, gitu. Jadi ya dia emang diam ya, dia nggak banyak maunya, ya nggak banyak minta ini minta itu, enggak lah. Dia sederhana banget lah. Dia kalau nggak kepepet banget mungkin dia nggak minta sama papa apa-apa. Kuliah dia cukup cukup mandiri lah ya, cukup mandiri. Bahkan waktu kuliah dia sambil suka nyambil dagang juga, dari buat tambahan-tambahan. Dia cukup mandiri. Dukungan solid, dukungan dukungan luar biasa. Ya, dia dia semakin kuat karena mama, terutama mama dan istrinya ya, yang mendukung dia luar biasa. Karena orang laki itu penting itu, ibu dan istri itu penting. Mungkin yang lain tuh bonus lah dukungan. Tapi utama itu dari ibu dan dari istri. Oh iya ya. Kalau ibu dan istri tidak kuat, dukungan tidak kuat itu orang laki manapun itu menurut Kak Ayub itu rontok itu kekuatan. Selama kamu benar, hadapi. Dengan keteguhan hatinya, dengan kejujurannya, dengan kesederhanaannya itu harus dipertahankan terus. Ya idealisme itu penting gitu. Ya idealisme itu penting, itulah kekuatan yang sebenarnya. Kalau di keluarga sebagai Om Rio itu orang yang deket juga sama keponakan-ponakannya. Kalau ketemu sih kita lebih banyak bercanda-bercanda ya, karena beliau juga ya deket banget sama kita keponakan-ponakannya gitu. gimana? Oh iya, kalau di rumah lebih humoris memang. Berarti beda ya sama yang di TV ya? Ya lumayan beda. Lumayan beda ya. Kalau aku mungkin ya karena walaupun gap umur kita lumayan jauh banget, tapi ya kalau ketemu ya bercandanya, jokesnya tuh ya masih nyambung gitu sama yang kita muda-muda gitu. Wah. Jadi katanya tuh ya kebanyakan tuh mereka nih bilangnya tuh kalau kalian tuh di rumah tuh kebanyakan santai, sering bercanda, terus sempat Oh juga iya nanya sama bang. kakak juga kak. Kalau dari kecil tuh ya nggak pernah tuh yang macem-macem katanya, minta-minta tuh nggak pernah. Pokoknya oh baik banget ya dari sekarang ya. Baik Ternyata, bang. ternyata baik juga ya. Bangga Baik. saya. Bukan, gue Nggak bukan neko-neko, sering bukan santai, bercanda. sampai saat ini sih ya. Heeh. Kalau nginget dulu-dulu, Heeh. gue tuh sebagai adik dan sebagai anak mungkin ya, Heeh. bukan yang terlalu banyak tuntutan kayaknya.
Wah, Tapi sekali minta tuh agak sesuatu gitu. Kayak gitu-gitu. bener-bener itulah yang disampaikan sama kakak Iya. tadi tuh. Jadi bukan yang ngerongrong tiap hari mesti A, mesti B, enggak. Tapi sekalinya minta kena gitu ya, berat. Iya, bukan sekali minta, tapi jika ada hal Jika ada terkait hal gue yang terkait. sesuatu gitu. Oh, gitu. Benar. Iya. Terus kalau, nah ini kan sering dapat jadi narasumber ya. Honornya Mesti, kecil. Mau nanya itu ya? oh Honor kecil ya? kecil. Oh, Honor kecil. narasumber itu Narasumber ya? eh, kecil. Kan kalau TV-TV itu kan cuma ngeganti uang transport namanya. Gitu. Beda sama artis, kalau diundang kan dibayar nyanyinya gitu. Beda. Jadi mau jadi artis apa tetap menjadi ini nih, lawyer aktivis nih? Kan bayarannya gedean artis. Artis nggak bisa lah mau ngapain. Ya inilah banyak sekarang yang Kalau cita-cita orang-orang gue sih, gue pindah-pindah. kepikiran nih, bukan cita-cita, jadi kepikiran kayaknya ngeliat orang main film asik gitu ya. Weh, Cuman pengalaman main filmnya aja. oh gitu. Tapi sebetulnya bukan pengen main film gitu. Kalau misalnya ada tawaran nih, kayaknya nih kan agak-agak Bollywood gitu. Main film, terima gak? Bayarannya gede Kemarin gitu. diajakin, Oh gitu. tapi film Itali kan gue nggak bisa bahasa Itali, jadi gue tolak. Mamma mia, pizzeria gitu doang nanti. Gua ada lah yang nawarin. Serius? Dulu Ini pernah serius ada, sih? pernah. Bingung, serius sama bercanda sama soalnya. Dulu Ini pernah bener sih. ada ikut bikin film buat mahasiswa IKJ bikin karya akhir. Oh. Jadi mereka rame-rame, karya akhirnya Iya, itu iya. rame-rame bikin film anak-anak sinematografi. Jadi film dokumenter 20 menit atau 25 menit gitu. Nah, ikut itu. Berarti ini kayaknya ada bakat acting. Coba di-share gitu. Enggak bakat acting, cuman ya waktu itu kan syutingnya di kantor. Dulu kan kerja di Kontras, di kantor Kontras, cerita tentang orang cari keadilan gitu-gitu lah. Terus mereka pakai talent-talent yang ada di kantor. Ikutlah kita di situ. Gitu. Itu aja udah. Tapi Capek ya bikin film. bikin konten juga capek ya. Bikin konten capek. Bener. Iya. Tapi semoga worth it lah hasilnya ya kan. Ya, Pesan lumayan. message yang disampaikan tuh Jadi nyampe. tersangka, jadi terdakwa. Gitu. Tapi itu resiko. Resiko benar. Yang penting targetnya tercapai. Iya, yang penting maju terus pantang mundur selama bener, jangan kendor, ya kan Benar, gitu. benar. Tapi kan nih kalau narasumber kan pasti kan argumentasi, debat sama si A, si B, si C. Itu persiapannya tuh gimana tuh? Yang biasa tuh ngapain sih Enggak. sebelum melaju ke Soalnya medan gue perang? gini, Win, gue itu nggak mungkin mau jadi narasumber untuk sesuatu yang gue nggak ngerti. Mohon maaf, ada beberapa orang yang gue lihat suka dari jadi narasumber, kayaknya asal pengen tampil aja, padahal dia bukan orang yang paham soal tersebut, bukan orang yang mengerjakan hal-hal tersebut, jadi nggak punya pengalaman, nggak punya pemahaman, sekedar mau nyelamatin atau mau ngebela orang doang yang kemungkinan dibahas. Di Indonesia sering kayak begitu. Nah, tawaran gue untuk bicara jauh lebih banyak dari apa yang gue terima. Jadi orang bilang bicara ini yuk, bicara itu, bisa nggak bicara? Nah, itu suka gue tolak. Gitu. Jadi gue cuma mau selain bicara hukum sama hak asasi, syarat yang berikutnya adalah apakah itu masalah-masalah yang gue pegang datanya, pegang pengalamannya, punya pengetahuan tentang hal-hal tersebut, baru gue mau bicara. Kerjaan Mas Rio ini kan high risk. Suka, apalagi sekarang nih lagi hangat-hangat panas-panasnya gitu, suka pernah dapetnya gak sih kayak pakai ancaman atau banyak kalau gimana gitu? Kalau sekarang di sarana teknologi informasi banyak. Dulu waktu sarana teknologi informasi ini masih dikit, itu juga ada loh. Gitu. Kayak gimana tuh biasanya tuh? Boleh gak di-share? Gak usah lah di-share. Saya. Ya macam-macam, dari mulai di topik-topik gedenya aja ya. Serangan fisik. Serius? Tapi belum kejadian kan? Apa udah? Pernah. Oh. Lalu fisik, lalu
hukum yang sekarang lagi gue jalanin nih, Hmm. dilaporin polisi, diadilin kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang bukan yang pertama sih, Mm-mm. yang berikutnya lagi eh, dipersulit, eh, kerja kita dipersulit. Jadi Hmm. eh, dampingin orang gitu, sebenarnya itu haknya lawyer untuk melakukan A, B, C gitu. Cuma Mm-mm. karena kasusnya atau karena gua yang dampingin, mekanismenya tuh jadi kayak Hmm. dipersulit gitu. Terus ya mungkin gangguan administratif, Hmm. eh, kayak gitu-gitulah. Gimana tuh Karyo ngadepin itu semua? Lawan terus. Lawan terus Kalau ya. kita diem malah Hmm. mereka malah eh, itu kan kayak mereka menang. Ya, jadi ya dilawan terus. Ada suka dukanya nggak kalau dibandingin dulu masih di lembaga swadaya masyarakat? Perbedaannya ada gak? Sama yang Lebih sekarang. gimana? Hah. Perbedaan pasti ada, cuma persamaan juga banyak. Nah, kalau dulu cuman mungkin lebih ke apa namanya? Peran publiknya gitu gede. Kalau sekarang kalau model law firm begini sama klien bener-bener kita jaga haknya sama apa ya sama haknya dia yang dia minta kita Hmm. urusin itu. Tapi kalau di gue masalahnya begini, kadang-kadang gue nggak mau terima kerjaan yang menurut gue impossible. Apa tuh yang impossible? Misalnya si klien datang tapi minta supaya begini, supaya begini, supaya ini. Menurut kita regulasinya, ilmunya, di pengalaman kita di lapangan nggak bisa kayak begitu. Nah, Hmm. misalnya melanggar etiknya, melanggar aturannya, gue nggak mau. Tapi penasaran gak nih? Apa kata teman-teman di kantornya Karyo tentang Karyo? Ini dia. Kenal dari, saya manggilnya abang sih. Oh iya Bang Haris. Iya, iya. Saya kenal sama Bang Haris sejak kali pertama saya bekerja di Kontras di Januari 2005. Sampai kelar di Kontras 2020, terus keluar dari Kontras saya bergabung sama Bang Haris di Lokataru, awalnya di Lokataru. Tapi sekarang Bang Haris memisahkan diri menjadi Haris Azhar Law Office. Dulu saya mengenal Bang Haris kan masih dari muda banget tuh, dari muda gitu kan, masih berapi-api gitu kan sebagai aktivis HAM, sampai dengan akhirnya saya di sini di kantor pengacara. Ada perbedaan sih karakter, tapi tetap kuat lah karakternya Bang Haris tuh gak berubah. Bisa menempatkan waktu sih kalau menurut saya ya. Ada kalanya memang harus keras ya keras Bang Haris gitu. Tapi kalau memang secara umum sih Bang Haris. Kenapa tuh? Aman, saya sih berharap ke depan Bang Haris tetap dengan karakternya, tetap dengan siapa itu Bang Haris gitu. Tapi tetap ke depan semoga sih saya berharap bisa lebih sukses lah dari sekarang gitu. Baik Bang Haris secara pribadi, secara pimpinan kita di sini maupun kantor kita mudah-mudahan lebih maju lagi. Dia tegas pada saat ke kami gitu kan, tegas, tapi juga dia juga tidak lupa mendengarkan kami sebagai bawahannya, masukan dan kritik juga dia dengar gitu untuk menangani satu masalah di kantor ataupun di klien begitu terkait permasalahan hukum. Jadi kami selalu diskusi, walaupun tegas dia juga mendengar kami sebagai bawahan gitu. Kalau yang sependek yang saya kenal beliau, selama beliau memimpin itu, beliau itu orang yang tegas, tetap idealis, nggak mau neko-neko, tapi di sisi tetap komprehensif. Jadi kalau misalnya kita lagi ngebahas kasus gitu atau lagi diskusi, beliau tetap komprehensif, tapi juga ternyata beliau itu orang humoris. Beliau tuh pembawanya tetap tenang tapi tetap kritis, tetap melihat apa aja nih yang bisa diselesaikan gitu secara hukumnya dan komprehensif, melihat segala sudut.
Tapi itu tetap tenang, itu yang saya salut sih. Cara tadi katanya kebanyakan tuh Karyo itu eh, sebagian orang yang udah saya wawancara nih bilang itu Karyo tuh santai, suka bercanda Iya. gitu. Bahkan ada teman-teman Karyo ini yang memberikan suggestion gitu, memberikan, ayo dong Karyo ini kita nih lagi panik gitu, ayo kita share sedikit gitu. Mungkin harus lebih garang katanya gitu. Nah tuh gimana tuh? Untuk dalam perlawanan juga ada etika. Jadi tetap tetap semangat, maju terus. Nggak perlu digarang-garangin, tapi ini Garang ya, itu alamiah, garang alamiah nggak ya. usah dibuat-buat lah. Nanti Hmm, dalam situasi yang kompleks itu pasti nanti ketemu titik-titik yang harus kita tegas harus ya. lebih garang daripada yang diharapkan atau bisa diimajinasikan oleh orang. Hmm. Begitu. Kalau menurut perspektif Karyo sendiri gitu ya, gimana sih hukum peradilan di Indonesia saat ini? Kacau. Hmm. Sebenarnya yang bikin kacau hukum sama peradilan Indonesia itu karena pengaruh politik sama uang ya. Kalau kalau ditanya begini gue lancar kan? Kalau ditanya yang tadi kalau sebenarnya gini, modalitas hukum sama peradilan di Indonesia itu sebenarnya nggak seburuk yang dibayangin orang. Hmm. Cuman dalam prakteknya itu buruk eh, karena ya bad thing is a good news kan. Rina kan orang jurnalis ngerti. Jadi yang diberitain tuh yang buruk-buruk. Jadi image itu juga. Tapi sebenarnya yang bagus-bagus juga ada, bukan banyak juga sih, tapi ada. Itu kenapa bisa terjadi? Karena sebenarnya modalitas hukum di Indonesia itu dalam persentase tertentu itu sebetulnya bagus. Cuma dia bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan bisnis yang sebetulnya keluar dari pakemnya si hukum itu sendiri. Nah, dan ketika itu diungkap jadi rame. Nah, itu artinya hukum di Indonesia atau peradilan di Indonesia belum sepenuhnya baik. Nah, dia masih bisa dipakai untuk membangun eh, legitimasi kejahatan. Paham nggak legitimasi kejahatan? Jadi jahat tapi dibungkus hukum, jadi seolah-olah dia benar. Nah, itu masih bisa terjadi kayak gitu. Terus kalau aku suka nonton beberapa video di podcastnya Karyo itu ada beberapa kasus kekerasan yang rata-rata tuh orang yang kurang mampu bagaimana tuh Betul. selalu kayak di apa ya, dirugikan gitu loh. Hukum tidak berlaku untuk yang Orang seperti miskin, itu. orang di Nah, bawah, itu gimana tuh ya? Sedih juga sih. itulah Indonesia. Orang yang di Indonesia studinya banyak lah ya. Eh, makin miskin makin rentan kan jadi korban. Kasus-kasus KDRT misalnya, Iya. perempuan-perempuan yang jadi korban kekerasan itu kan sebetulnya ada dalam satu situasi-situasi, banyak dalam situasi-situasi yang kemiskinan, eh, kurang beruntungnya dari sisi pendidikan, budaya yang masih budaya lama tuh nggak ada masalah ya, budaya adat tuh nggak ada masalah. Tapi budaya-budaya yang sangat tertutup, nggak nggak membuka ruang untuk penghargaan terhadap perempuan. Nah, itu kan juga masuk kategori kemiskinan yang non ekonomi kan. Nah, jadi yang begitu-begitu tuh rentan jadi korban kekerasan, korban eksploitasi. Habis itu ketika mereka jadi korban, nggak otomatis diurus sama negara. Dan memang ketika kita angkat, kita minta pertanggungjawaban, apalagi jika itu terjadi kan dengan melibatkan sejumlah nama, sejumlah institusi, sejumlah tingkatan tertentu, mekanisme-mekanisme yang harusnya memberikan koreksi dan pemulihan bagi para korban justru melindungi si pelaku-pelaku yang berseragam, berjabatan, mempunyai jabatan dari institusi-institusi penguasa atau dari kelompok-kelompoknya pengusaha-pengusaha yang ternama yang mau jaga nama baik bisnisnya kayak gitu-gitu. Begitu sih. Panjangan ya. Kita dikat aja. Jadi bagusnya supaya benar-benar tersentil gitu ya, maksudnya
dengan statement-statement ini kan memang sedih juga sih ngelihatnya, kan dulu sempat di jurnalis juga, memang seperti itulah Iya. kondisi Saksikan kita saat jalan-jalan Wina. Ya kan? Dulu apa nama programnya? Oh, Bike to Nature. Bike to Nature. Bike atau bike? Bike. Bike to Nature. Bike, Oh itu- ya, kemana-mana naik sepeda ya? Iya. Ada gambar kartunnya kan? Gue inget tuh. Itu sudah zaman-zaman dulu saya Iya, masih muda gitu. Sekarang juga masih muda. Sekarang masih muda sih ya. Dulu Awet lebih, muda. dulu lebih muda lah. Dulu lebih muda, sekarang awet Iya. muda ya. Iya. Iyanya begitu banget gitu. Nih Karyo nih, pesan apa nih buat yang muda-muda, yang ingin, anak muda zaman sekarang yang ingin menjadi aktivis yang kritis juga, pesan-pesannya apa? Nah, jadi buat teman-teman yang muda sebetulnya, eh kalau gue bilang sih anak muda zaman sekarang tuh pinter-pinter ya, punya informasi banyak. Nah, harus linear. Pengetahuan yang meningkat dan banyak, dia harus diimbangi dengan output keluarannya. Nah, jadi keluarannya apa? Jadi kalau cuma tahu tapi nggak ngapa-ngapain, itu ironi. Ironinya bukan buat kita, ironinya buat dirinya mereka sendiri. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ini pengen bergerak di bidang hukum juga, aktivis dengan tantangan-tantangan yang besar itu loh, maksudnya jangan kendor dulu gitu loh, maksud harus. Sekarang lagi zaman ya, represi ya, tekanan ke serangan ke orang-orang yang jadi aktivis gitu kan. Tapi sebetulnya makin banyak serangan itu makin menunjukkan satu ada segani. Ya itu bisa jadi ditakutin, disegani. Yang kedua berarti lu bener, berarti lu banyak pengikutnya, didengerin orang. Berarti yang kita bilang nggak bener itu lagi mulai melemah atau memang sudah lemah. Inilah cara-cara mereka terakhir adalah dengan menyerang. Gitu. Jadi sebetulnya jangan takut sih. Apalagi kalau lu tahu, maka lu nggak boleh. Hukumnya makin haram untuk takut. Kalau kita nggak tahu, maka kita harus takut. Tapi kalau lu tahu, maka lu berani. Kalau lu nggak mau tahu, terus lu mau berani, itu salah. Hidup sih begitu aja kan sudah. Ngejalaninnya ya nggak begitu aja. Gitu. Oke. Thank you banget ya, Sama-sama. Karyo ya. Jadi udah tahu lebih sosok lain, sisi lain, mengenal lebih dekat sosok Haris Azhar gitu. Sekarang sebelum kita closing, saya mau tantang. Jangan lupa Tunggu dulu. subscribe, like channel Haris Azhar. Oh, Ya itu juga. Tapi yang ini juga. Tapi caranya harus ala-ala lawyer lah, ala-ala aktivis. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Mama Zui Story, tapi dengan gayanya Haris Zui Azhar. Story ya, Zui. Mama Zui Story. Kalau lu punya kuota, lu cari di YouTube Mama Zui Story. Lu setelah ketemu, lu subscribe, lu like, lu tonton videonya, dan lu tonton berkali-kali video yang ini. Nah, begitu. Konsekuensinya apa? Menurut KUHP pasal berapa kalau nggak begitu melanggar hukum apa nih? Harus agak-agak lawyer gitu. Melanggar kitab undang-undang hukum Zui. Oke deh, thank you ya. Makasih. Ya, thank you. Siap. Ya, sampai ketemu lagi di episode Mama Zui Story lainnya. Bye.